sini di Host Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore juga Pak Adi sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai bab 8 mengenai ketahanan nasional. Sebelumnya bab 8 ini kami mengambil bab yang A, B, C, dan D. Anggota kelompoknya ada Devira, ada saya sendiri, dan juga ada Natasha. Untuk mengefekkan waktu, saya persilakan pemateri pertama. Devira tidak ada suaranya. Tidak ada, masih belum ada. Sudah ada. Terdengar? Sudah terdengar, Devira. Silakan. Baik. Mohon maaf sebelumnya, saya off cam karena jaringannya agak jelek kalau untuk di on cam kan. Baik, yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Penjajahan selama ratusan tahun menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertindas dengan kondisi wilayah Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam. Negara ini menjadi primadona bagi bangsa lain untuk menguasainya. Potensi kekayaan alam yang besar itu dapat terlihat dari luas wilayah dan kekayaan potensi sumber daya alam yang ada. Kemudian menurut Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau yang sering disingkat Lemhanas, istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak tahun 1960. Pada saat itu ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsep yang lengkap. Kemampuan mempertahankan kedaulatan sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional. Kemudian ada beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional menurut Suradinata. Ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan satu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dari dalam negeri. Kemudian yang kedua, menurut Suryo Hardiprodjo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional.
Kemudian menurut GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Kemudian definisi ketahanan nasional yang terakhir menurut Sumarno, yaitu terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Next. Kemudian ada konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional yang pertama yaitu pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD RI 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kondisi ketahanan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh berbagai macam variabel yang saling berkaitan. Kestabilan ekonomi, keamanan dalam negeri, politik dalam dan luar negeri adalah beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Permasalahan yang timbul dalam setiap variabel akan saling mempengaruhi dan berimplikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ketahanan nasional. Stabilitas keamanan dalam negeri memiliki peranan yang penting dalam sudut pandang terciptanya kondisi ketahanan nasional yang diharapkan. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki berbagai bentuk potensi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut apabila tidak dapat terjaga dengan baik, maka akan memicu berbagai permasalahan, mulai dari konflik komunal dan konflik horizontal, bahkan konflik vertikal. Konflik-konflik tersebut merupakan permasalahan yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karenanya, stabilitas keamanan dalam negeri sangat berpengaruh dalam menjaga ketahanan nasional. Kemudian konsepsi ketahanan nasional yang kedua adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa masyarakat Indonesia berhak dan wajib ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Baik, materi selanjutnya adalah asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan kemakmuran seyogianya dapat berjalan beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi dan beriringan setiap saat.
Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Asas mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Yang kedua ada mawas keluar. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategi luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Julfi. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Terdiri dari 4. Yang pertama ada mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpihak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua ada dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang signifikan. Yang ketiga, ada kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai sebagai bangsa lain, oleh bangsa lain. Yang terakhir, yaitu ada konsultasi dan kerjasama, di mana konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu materi yang kami sampaikan. Dan ada juga isu-isu yang banyak yang terjadi beberapa bulan kemarin, yaitu kelangkaan minyak goreng dan juga ada wacana mengenai penaikan harga Pertalite hingga LPG 3 kg. Nah, kenapa kita masukkan ke materi ini? Karena ketahanan nasional itu banyak ya, ada ketahanan ideologi, ada ketahanan kesejahteraan, ada ketahanan pangan. Nah, yang buat kita masukkan ini adalah kelangkaan minyak goreng. Sedangkan kita sebagai negara yang berpenghasilan minyak sawit atau kelapa sawit itu banyak, kenapa di Indonesia itu sedikit gitu? Dan rupanya terjadilah ada yang memainkan di belakangnya, ada yang mengkorupsi, ada yang menjual ke luar negeri daripada ke dalam negeri. Dengan dalih harga di dalam negeri itu murah, kalau menjual keluar itu lebih mahal. Terus tentang wacana kenaikan harga BBM ataupun Pertalite maupun LPG 3 kg, wacana ini mungkin dapat
membuat masyarakat itu ya panik karena harga BBM LPG naik tapi upah pekerja tidak dinaikkan. Itu yang menjadi masalah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekarang waktunya sesi diskusi. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan untuk teman-temannya untuk ikut berpartisipasi ya. Dan setelah ada pertanyaan, boleh lanjut dulu ke kelompok yang kedua ya. Biar nanti untuk diskusinya di sesi terakhir. Sambil jalan juga di room chat nanti pertanyaannya boleh lah. Biar bisa lanjut ke kelompok yang berikutnya. Baik, Pak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari Jumat ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan akan menyampaikan presentasi tentang ketahanan nasional, lanjutan dari kelompok Zulfi tadi. Di sini kelompok saya beranggotakan Agifta Fitria, Rizkia Nur, dan saya sendiri Sabila Dwi. Langsung saja, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Agifta. Kepada Agifta dipersilahkan. Baik, terima kasih Sabila. Yang pertama ada fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional, yaitu ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah intersektoral maupun multidisiplin. Yang kedua, sebagai pola dasar pembangunan, yaitu ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, yaitu ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Next. Selanjutnya ada konsep Astagatra ketahanan.
Yang pertama ada Trigatra atau alamiah. Trigatra terbagi menjadi 3, yaitu aspek geografi sebagai negara kepulauan. Pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharinya. Perbedaan posisi geografis memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional yang berbeda, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Yang kedua ada aspek demografi. Aspek demografi merupakan pengembangan sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada aspek sumber daya alam, yaitu berbagai sumber daya alam yang didapatkan dari daratan, laut, dan udara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam terdiri atas flora, fauna, dan tambang. Yang kedua, sifat kekayaan alam itu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, permukaan bumi dan yang ketiga, keberadaan kekayaan alam, yaitu di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila. Oke, baik. Selanjutnya ada Pancagatra. Pancagatra atau sosial. Yang pertama ada ideologi. Ideologi di sini itu merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Yang kedua ada politik. Dalam perkembangannya, implementasi nilai dari kedua sistem tersebut tidak sesuai dengan harapan. Bahkan penerapan sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang tahun 1950 sampai dengan 1965, kondisi politik di Indonesia itu tidak stabil. Indonesia menghadapi tantangan konflik politik dan ancaman disintegrasi. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan nasional. Selanjutnya, ada pula ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi itu merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan bangsa. Adapun koperasi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa atau founding father dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya ada sosial budaya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politiken. Kehidupan sosial merupakan sebuah kondisi di mana manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi, kerjasama, dan hubungan interaksi lainnya. Menurut Selo Sumarjan, budaya itu merupakan serangkaian nilai dalam tata kehidupan yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsa yang selalu dijaga oleh masyarakat dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari pertahanan dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang disadari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Next, Rizkia. Nah, adapun ATHG di sini itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ada pengertian ATHG. Yang pertama, ancaman. Ancaman itu merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Selanjutnya ada tantangan.
Tantangan itu adalah suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi tantangan ini bisa bermakna positif atau negatif. Hambatan merupakan kegiatan selanjutnya ada hambatan. Hambatan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Dan yang terakhir ada gangguan. Gangguan itu adalah suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Selanjutnya, PPT selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkia. Selanjutnya mengenai analisis APHG di Indonesia. Yang pertama ada ancaman. Ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Ancaman non-militer, menurut Indrawan, pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Yang kedua, tantangan. Tantangan dibagi menjadi tiga, ada intervensi, yang kedua ada KKN, dan yang ketiga kriminalitas. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang kedua, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sikap tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Yang ketiga, kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konflik, lalu eksklusivitas diri atau kelompok, akulturasi budaya, dan terorisme. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik, akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, eksklusivitas diri atau kelompok, yaitu merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Yang selanjutnya, akulturasi budaya, yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya luar, yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi, masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya ada gangguan. Gangguan terbagi menjadi dua, yaitu gangguan dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau untuk mencuri kekayaan alam. Contoh gangguan dari luar negeri yaitu maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Yang kedua ada gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintah yang sah merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Selanjutnya ada contoh kasus ketahanan nasional tentang kesehatan. Negara-negara di dunia mengalami tekanan yang luar biasa untuk bisa menghadapi atau melawan pandemi COVID-19. Tekanan tersebut juga dialami oleh pemerintahan Indonesia, yaitu sejak tanggal 2 Maret
2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama di Indonesia. Ketahanan nasional adalah keuletan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional harus didukung kesiapan pada 5 pilar ketahanan, yaitu ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mental spiritual. Dengan adanya pandemi COVID ini, pilar ketahanan kesehatan mengalami tekanan yang masif dan panjang, yang melebar menggoyahkan semua pilar lainnya, termasuk ketertiban nasional, pangan, energi, mental spiritual, tentu termasuk turunannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama. Dampak terhadap ketahanan nasional, tepatnya mutasi virus dengan berbagai varian mengancam ketahanan nasional. Semakin lambat upaya pengendalian COVID-19, lambatnya adaptasi kebiasaan baru akan menyeret kondisi sosial dan ekonomi pada situasi yang memburuk dan mengundang kerawanan serta melemahnya kemampuan nasional. Karena sumber daya yang semakin terkuras, terbatas, dan keraguan yang meluas. Oleh karena itu, seluruh pemerintah sejak level terendah sampai tertinggi memiliki komando yang kuat berbasis persuasi dan empati, didukung partisipasi yang kuat dengan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Solusi dari pemerintah yaitu dengan adanya adaptasi kehidupan baru. Adaptasi kehidupan baru merupakan keharusan yang harus memotivasi seluruh rakyat Indonesia untuk keluar dari tekanan masalah kesehatan yang semakin membesar. Ancaman penularan dan kematian adalah ancaman terhadap ketahanan nasional yang sekaligus mengancam tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tidak pada tempatnya jika ada unsur pemerintah termasuk di daerah yang tidak memposisikan diri dalam satu kesatuan komando dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saatnya pemerintah, masyarakat, serta semua media berkontribusi dan sinergi mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi COVID-19, dan saatnya pula seluruh unsur melakukan adaptasi kehidupan baru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja selanjutnya sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic ataupun di kolom chat. Izin bertanya. Baik, silakan Siti Syifa. Sebutkan contoh asas kekeluargaan. Terima kasih. Oke, baik Siti Syifa. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Oke, baik. Silakan, Salva. Saya. Oh, mau siapa dulu? Saya duluan dulu gitu. Ya, izin bertanya, mengapa ketahanan nasional itu harus dibina dan dipertahankan? Oke, terima kasih Salva. Lanjut Meli ya. Ya, Meli silahkan. Izin bertanya, tadi kan dibahas mengenai COVID-19 ini tidak hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi berdampak juga pada aspek ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan antara masalah COVID-19 ini dengan bidang ekonomi? Terima kasih. Oke, silahkan. Selanjutnya Raisa Azahra. Izin bertanya, mengapa ketahanan nasional dikatakan bersifat dinamis dan juga statis? Oke, baik Raisa. Oh, tadi yang Siti Syifa ke kelompok Zulfi ya pertanyaannya masuknya? Bagian bab kelompok Zulfi? Iya, betul. Oh iya. Nanti dijawab
Nya sama kelompok Julfi berarti ya. Sekarang jadi pertanyaan ke kelompok kita cukup 3 aja ya. Ada dari Raisa, Meli, sama Salva. Untuk pertanyaan Raisa, izinkan saya menjawab. Mengapa ketahanan nasional dikatakan bersifat dinamis dan juga statis? Karena keadaannya itu selalu berkembang serta bahaya dan tantangan itu selalu berubah. Maka ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional bersifat dinamis, bukan statis. Begitu Raisa. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan Meli dan Salva akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Silakan kepada Rizkia ataupun Agifta. Izin menjawab pertanyaan dari Salpa, mengapa ketahanan nasional harus dibina dan dipertahankan? Karena ketahanan nasional harus dibina dan dipertahankan oleh warga negara Indonesia, itu untuk mengatasi berbagai ancaman seperti ancaman budaya yang masuk dan mempengaruhi Indonesia dan sumber daya alam yang banyak diambil oleh pihak asing. Mungkin seperti itu, Salpa. Iya, baik. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Meli. Pertanyaan tadi bagaimana relasi atau hubungan antara masalah COVID-19 ini dengan bidang ekonomi? Jawabannya, di bidang ekonomi termasuk industri dan perdagangan mempengaruhi rantai pasok global untuk semua kebutuhan manusia. Terjadi kekurangan dukungan dari kedua ujung rantai pasok yaitu pasokan dan distribusi. Dan juga belakangan ini diperparah dengan menurunnya daya beli karena pendapatan masyarakat yang sangat menurun akibat kehilangan pekerjaan. Sementara alternatif pekerjaan lain juga ditutup. Dampaknya yang diikuti dengan terjadinya peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan turunnya daya saing nasional. Nah, apakah cukup, Meli? Oke, baik. Mungkin cukup ya dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan kesimpulan tentang ketahanan nasional yang telah saya dan rekan-rekan saya bahas tadi. Yang pertama ada fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional di Indonesia itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan adapun konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Yang pertama itu ada Trigatra atau yang biasa atau alamiah, dan yang kedua itu ada Pancagatra atau sosial. Dan yang terakhir ada ATHG. ATHG di sini itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Adapun analisis ATHG di Indonesia, ancaman itu terbagi menjadi 2, ada ancaman militer dan non-militer. Dan yang kedua ada tantangan. Tantangan itu ada intervensi, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan adapun kriminalitas. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan itu ada konflik, eksklusivitas, diri atau kelompok, akulturasi budaya, dan terorisme. Yang terakhir, yang keempat, ada gangguan. Gangguan itu dibagi menjadi 2, ada dari luar negeri dan ada pun dari dalam negeri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh kelompok Zulfi.
Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaannya ke kelompok kami, yaitu contoh asas kekeluargaan. Contoh asas kekeluargaan itu yang pertama ada gotong royong dan juga musyawarah, di mana musyawarah ini terdapat pada Pancasila dan juga undang-undang ya. Jadi kedepankan musyawarah gitu sebelum ada pemutusan suara. Dan juga menjalin silaturahmi yang baik dengan masyarakat. Tadi gotong royong dan bermusyawarah. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Sisi Pak. Presentasi. Mungkin segitu jawabannya. Bagaimana? Mungkin jaringannya Julfi sedang tidak ada. Oh, baik. Mungkin suaranya tidak ada. Mungkin saya akan menarik kesimpulan mengenai bab kelompok kami. Yang pertama ada pengertian. Terus di mana pengertian ini ada beberapa ahli. Yang pertama ada Suara Dinata, ada Suryo Hadipurjo, ada GPHS Surya Mataraman, dan yang terakhir ada Sumarno. Terus ada konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama ada konsepsi ketahanan nasional, dan juga ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Terus ada asas ketahanan nasional, di mana asas ini terbagi menjadi 3, menjadi 4. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan yang terakhir ada asas kekeluargaan, serta menerangkan sifat-sifat ketahanan nasional, yaitu ada 4, ada mandiri, dinamis, kewibawaan, dan konsultasi dan kerjasama. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon dimaklum karena kami juga sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman semua di akhir perkuliahan ini. Ini kemana yang lainnya? Ini responnya kurang ya. Dari 42 di simak ini yang tergabung, yang masih standby hanya ada 27 ya, 28 itu berarti dengan saya. Termasuk tadi pun mengenai pertanyaan, sebenarnya dari diskusi maupun dari tawaran-tawaran teman-teman yang presentasi itu sudah cukup bagus gitu ya. Tapi mungkin respon dari teman-temannya karena sudah merasa di masa-masa akhir, jadi kurang begitu berantusias ya dalam mengikuti diskusi. Saya harapkan kan sebenarnya di akhir itu harusnya semakin semangat gitu ya. Oke, tadi saya melihat masalah yang ditawarkan oleh kelompok Julfi ya, kelompok pertama mengenai kelangkaan minyak goreng dan wacana kenaikan BBM gitu kan. Itu sebenarnya bukan bagian dari bentuk ketahanan ya nasional. Dalam bidang apa coba itu? Tadi Anda bilang dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, kalau tadi masalah COVID, kalau ini dalam bidang apa? Minyak goreng itu ketahanan bidang apa? Pangan, Pak. Ketahanan pangan. Ya, itu ketahanan pangan. Ya. Jika negara itu gagal dalam mengendalikan harga pangan, berarti ya bagaimana mau disebut negara yang hebat gitu ya? Itu kan dalam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Padahal ancaman yang akan dialami oleh suatu bangsa itu ancaman militer dan ancaman non militer ya. Bisa kita bayangkan ya, ada ancaman militer ini kita bukan berarti berharap, tapi jika ketahanan sebuah bangsa itu buruk ya dalam bidang pangan dan dalam bidang ekonomi, terus ada ancaman perang, ancaman militer, apa yang akan terjadi? Jadi ini wajar sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mantan Menhan tahun 2015 ya, yang dibantah juga sama oleh Menhan sekarang oleh Pak Prabowo,
seandainya kalau ada perang di Indonesia ya, atau TNI ikut perang, itu hanya akan mampu bertahan 3 hari ya Indonesia itu. Karena alasan ya alutsista, alasan pasokan energi dan sebagainya. Nah, kita melihat misalnya ini contoh yang sekarang sedang terjadi ya, peperangan antara Ukraina dan Rusia. Rusia berhasil misalnya menyerang selama lebih dari 100 tahun dari 100 hari ya dari bulan Februari ya. Dan Ukraina pun dilihat diserang dengan berbagai kekuatan yang ada di negara yang besar di Rusia itu, dia masih bisa bertahan ya. Ini bisa membayangkan kalau itu terjadi di Indonesia gitu ya. Berarti sebelum kita mau berpikir tentang ketahanan dalam bidang militer, dalam bidang teknologi, alutsista dan sebagainya, kita harus berpikir dulu. Masalah perut aja kita belum selesai ya. Nah, sehingga kalau kita melihat ya negara yang memiliki kekuatan ekonomi itu, karena pada negara tersebut bergantung misalnya. Rusia itu walaupun dikecam oleh beberapa negara di Eropa, karena hampir semua negara di Eropa tergantung pada Rusia ya. BBM itu kan pasokan Rusia ya, minyak buminya gitu. Kalau Rusia menutup pasokan minyaknya ke Eropa, ya habis negara Eropa akan kelaparan, akan terganggu ya. Bahwa memang berbicara masalah kekuatan dan negara itu harus objektif, harus benar-benar dibuktikan ya, jangan hanya mengklaim negara besar, negara kuat, padahal faktanya ya urusan kecil saja kita ini belum bisa ya bertahan ya. Nah, sehingga tadi ada upaya bela negara ya. Salah satu dalam konteks geostrategi, kemudian ada ketahanan nasional, salah satu kewajiban warga negara adalah bela negara. Tadi juga disampaikan dalam presentasi yang pertama ya mengenai bentuk-bentuk bela negara. Apakah sesuai profesi ya, termasuk juga ya pendidikan kewarganegaraan yang mata kuliah kita hari ini adalah bentuk dari bela negara. Ya, jika seandainya negara kita kembali berlakukan wajib militer, kira-kira Anda siap nggak? Kan di kita tidak mewajibkan militer ya, tidak ada wajib militer. Kayak di Korea lah, Anda biar kayak seperti anggota boyband itu, anggota K-pop atau anggota drakor, kan mereka terikat oleh hukum negaranya harus ikut bela negara. Karena itu penting ya. Jika suatu saat mengantisipasi kekurangan tentara, kekurangan militer, terus rakyat sipil dipersenjatai, ya harus siap ya. Sekarang aja di Ukraina misalnya kalau tentaranya tidak siap, membutuhkan pasukan yang lebih besar, terus negara memberikan senjata kepada rakyat sipil, kalau tidak bisa menggunakan senjatanya bagaimana? Kan itu juga repot gitu. Mau nggak Puspa ikut wajib militer? Kalau di Indonesia diberlakukan lagi wajib militer. Boleh, Pak. Boleh. Ya. Nah, itu ya. Devira juga mau? Oke, itu ancaman militer ya, kalau kita berandai-andai. Sekarang ada ancaman non-militer yang tadi, ini menyangkut ke kasus kelompok yang kedua. COVID-19. Itu ancaman bukan sih? Coba boleh Anda lihat ya. Nah, saya lihat. Ada berapa korban meninggal dunia sampai hari ini? 157.000 rupiah. Kasusnya 6, coba bandingkan dengan korban perang di Indonesia ya di tahun 45 sampai tahun sekarang. Ini yang korban rakyat sipil ya. Atau yang sekarang mengalami ancaman perang ya. Coba korban di rakyat Palestina ada berapa ribu, berapa ratus ribu.
atau korban perang Ukraina ada berapa ratus, berapa ribu. Gitu. Di kita tidak perang saja, ini korbannya sudah 157.000. Ya. Kalau kita boleh jujur, berarti negara ini gagal ya dalam mengantisipasi ancaman bahaya penyakit saat itu, bahaya COVID-19 itu. Harusnya oke gitu. Setelah terjadi kan pada akhirnya ada antisipasi ya, bahkan dipuji-puji, wah Indonesia berhasil dalam tapi kan hanya berhasil dalam menanggulangi penurunan kasus gitu ya. Harusnya sedih gitu ya. Jangan cengas, jadi kalau saya seandainya jadi presiden itu harusnya jangan cengas-cengenges merasa berhasil. Harusnya bersedih ya, jangankan ratusan ribu nyawa. Satu orang nyawanya tanpa dosa akibat kesalahan ngurus negara harusnya bersedih, harus punya daya empati ya pemerintah itu. Ya. Belum lagi korban dari, nah ini salah satu wujud konkret dari bela negara bagi orang-orang kesehatan adalah para relawan kesehatan ya, yang menjadi apa istilahnya itu, yang kemarin menjadi dokter, yang menjadi perawat, yang menjadi ini teh apa dulu istilahnya tuh, yang menjaga mereka yang di karantina, apa namanya itu, bukan relawan apa? Ya para orang-orang kesehatan itu kan walaupun mereka bukan tentara, mereka mengorbankan nyawa ya, mengobati, merawat pasien dan sebagainya. Ya. Jadi kalau negara hanya merasa berhasil dalam menanggulangi COVID, tapi kan korbannya sudah bukan korban yang sedikit gitu ya. Harusnya ngaku aja, kita ini harusnya bersedih, berempati, berdoa pada para korban. Saya sebagai negara telah gagal dalam menahan laju yang akhirnya membuat korban berjatuhan tiap hari gitu kan. Harusnya seperti itu. Jangan kayak Bapak lagi ya mengukur berhasil dalam menyebarkan vaksin, bayangkan ya. Apalagi di balik semua berhasilnya dalam memberikan vaksinasi secara gratis misalnya, dari mulai vaksin yang pertama sampai vaksin yang terakhir ini, sebagian dari mereka itu diuntungkan akibat bisnis alkes dan sebagainya. Itu kan jolim ya negara itu sebenarnya gitu ya. Apalagi menurut beberapa pengamat bahwa ini adalah konspirasi, ini adalah perang dagang ya. Sengaja ini dibuat misalnya agar untuk bisnis alkes termasuk bisnis vaksin itu jalan lagi gitu kan. Tapi kan lihat korbannya gitu kan. Kalau tidak mengorbankan nyawa, oke tidak masalah ya. Misalnya kalau hanya menaikkan BBM atau menaikkan harga mungkin tidak mengorbankan nyawa, tapi juga walaupun itu tidak dibenarkan ya. Hanya mengorbankan ekonomi negara atau rakyat. Tapi kali ini masalahnya mengorbankan nyawa. Jadi itu ya saya kira yang harus kita prihatin sebenarnya dari kondisi bangsa kita. Jangankan ada pandemi ya, tidak ada pandemi pun saya kira kalau negara ini salah urus ya ancaman itu akan selalu ada dan akan selalu nyata. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari akhir pertemuan ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.